nyasar tuh di hutan. Bener-bener udah nggak ada jalan, terus pinggirnya jurang, itu udah bener-bener motor udah stuck. Akhirnya ketemu sama petani, diarahin ke satu tempat. Tapi yang aneh tau nggak? Pas gue nanya sama orang itu, petaninya dong. Tiba-tiba pas udah masuk jalur yang mau mendekati pertigaan itu ketemu sama satu nenek yang muncul dari atas tebing, loncat ke bawah lari. Ibu dari mana muncul dari situ? Dari mana? Jadi posisinya tuh gue pas banget nginjek rel kereta. Cuman di pikiran gue tuh nggak di rel kereta, jauh dari rel kereta. Padahal yang orang lihat gue di rel kereta. Nah, ada suara kereta nih, otomatis kalau orang yang sadar lu kedenger dong, ya kan kenceng kan. Gue diem, tiba-tiba ditarik sama tukang beca. Lu kalau mati jangan di sini, lu mati tuh kereta lewat. Oke guys, welcome back to Echa Yosia Podcast. Dan malam hari ini kita berkesempatan untuk mengunjungi kota angin, yaitu kota Majalengka. Dan hari ini aku sedang main-main nih ke rumahnya Bang Ajis Nur Rahman. Oke lah, kita nggak usah panjang lebar babi bu bebo, langsung aja kita let's talk about it. Oke Bang Ajis, Widih, Sampai juga cuy. udah dapet golden play button nih. Itu udah sampai bawah kata. Alhamdulillah. Aman. Doain Echa Yosia bisa. Bisa, pasti nanti bisa. Siap, pastilah. Doain ya guys ya. Pokoknya jangan lupa nih, pokoknya support terus podcast ini biar bisa dapat golden play button. Minimal silver play button dulu ya kan? Iya, biar 3 ya. Hah? 3 silver play button kan Echa Yosia ya kan. Terus Echa Yosia Podcast, Echa Yosia Official. Betul, minimal itu dulu. Iyalah. Main-main. Nah, malam hari ini kita mau cerita-cerita horor nih, Boy. Wah, ini seru nih. Nah, kira-kira lu punya pengalaman horor nggak, Boy? Ini perdana lo kayak Echa. Sebelumnya kan gue nggak pernah cerita ke ini ya, tentang pengalaman selama gue eksplorasi atau membuat video lah ya. Ini kan pertama di channelnya Echa Yosia nih khususnya gitu kan. Ini pengalaman pribadi yang sebenarnya baru banget sih, baru banget. Dan nanti ini bahkan videonya belum tayang kak, videonya belum tayang dan masih dalam proses pengeditan. Di kemarin itu kurang lebih seminggu yang lalu gue tuh bertujuan ke sebuah tempat sih. Jadi ke sebuah tempat di mana infonya di situ ada satu keluarga yang tinggal di tengah hutan. Cuman karena terkendalanya informasi kayak nggak dapat banyak nih informasi nih, nyasar tuh di hutan. Bener-bener udah nggak ada jalan, terus pinggirnya jurang, itu udah bener-bener motor udah stuck, udah putus asa nih gue harus gimana, masalah di tengah hutan sendirian nggak tahu kemana arahnya nih. Tapi alhamdulillah kan mungkin karena usaha akhirnya ketemu sama petani, diarahin ke satu tempat. Jadi katanya lu ikutin jalan itu, jangan sampai keluar dari jalur, ada nanti ketemu pertigaan, nah di situ rumahnya. Tapi yang aneh tau nggak, pas gue nanya sama orang itu, petaninya nggak ada. Seriusan? Petaninya hilang habis. Nggak ada, petaninya nggak ada kan. Jadi kan kalau di tempat gitu kita nggak boleh sugesti yang aneh-aneh tuh, tetap positif. Ya udah gue pikirnya tuh si petani mungkin ke ladangnya lagi. Cuman kalau ke ladang lagi nggak mungkin dong dalam waktu persekian detik itu orang nggak ada. Otomatis pasti kelihatan jejaknya lah ya. Ini nggak ada. Ya udahlah, daripada nanti waktu makin sore udah mau maghrib, ya udah tuh gue putusin buat nyari ini, belusukan lagi tuh bawa motor. Belusukan di hutan, terus tiba-tiba pas udah masuk jalur yang mau mendekati pertigaan itu ketemu sama satu nenek yang muncul dari atas tebing, loncat ke bawah lari. Loncat langsung ke bawah, langsung lari. Ibu dari mana muncul dari situ? Dari mana? Nah itu kan kaget tuh posisi bawa motor, takutnya ketabrak, berhenti lah di situ, berhenti, mendadak. Terus tanya tuh sama gue, ibu dari mana tiba-tiba muncul dari semak-semak? Ya terus dia bilang katanya abis nganterin minuman. Cuma nganter minuman kemana nih posisinya? Itu kan hutan ya, bukit gitu kan ya.
Terus dia bilang katanya bisa nganterin minuman ke orang yang lagi nginep. Punten Ibu. Saya kaget. Hampura Bu ya. Saya tuh kaget. Ibu dari mana? Dari sini tadi? Mas, iya ngasih air panas. Masih air panas? Iya, buat itu Oh. buat tamu. Oh, sama jadi makanan. Ibu nyandak iya cai teh kanggo tamu nu di mana Ibu? Di Pasir Manggar. Ada penginapan di situ? Kagak, kuburan. Kuburan. Jadi ada kayak kuburan keramat. Itu orang-orang kayak nginep gitu, kayak tempat bersemedi, bertapa di situ. Di kuburan itu? Gue belum ngeh kalau tempat itu ternyata makam keramat, belum nanya dong. Nah, gue tanyain ke ibu-ibu itu, ibu dari mana sebenarnya? Habis nganterin minuman ke orang yang udah nginep di makam. Gak mau kepo kan? Ya udah, mungkin positif makam itu mungkin makam yang buat orang-orang berziarah kali ya. Setelah ditanyain lagi, katanya tuh di situ ada makam keramat, plus ada gua di situ. Gua gede gitu. Gua nggak tahu deh pada saat itu kan belum dicek ya. Cuman ada yang bikin asli pas kemarin gua ngedit itu ada bagian menit keberapa, kalau nggak salah menit kelima atau keberapa gitu ya. Jadi pas ngobrol nih, lagi ngobrol sama ibu-ibu, tiba-tiba ada suara kayak nah, Setelah ngomong gitu. nah gue pastiin lagi nih, ini ibu-ibu yang ngomong atau mungkin gue yang lagi ini. Tapi perasaan gue kan, gue nggak batuk, nggak ngegerem kayak gitu, dan mulut si ibunya tuh lagi diem, dan nggak mungkin kan nggak lucu kan. Nah udah kayak gitu, gue pastiin lagi karena penasaran, gue slow mo tuh si Video itu. bagian itu gue slow mo, gue turunin lagi beatnya. Ternyata tuh kayak malah berubah jadi kayak harimau, kayak binatang yang buas gitu. Kayak maungan macan gitu lah ya. Tirek Oh, kayak tirek. kayak gitu. Itu ada di video ya? Ada di video, tapi belum gue tayangin itu video. Kapan videonya tayang? Mungkin besok atau lusa, nggak tahu, soalnya itu belum beres. Itu Masih merinding. lo pastiin lagi ya? Pastiin lagi, soalnya itu kan kalau kita sebagai konten kreator kan, kalau misalkan kita mau ngasih pertanda interaksi kan kita harus ulang-ulang dulu nih, ini bener nggak sih suara apa nih, atau ini pergerakan apa. Kan nggak mungkin dong kita sajikan tapi itu bukan sesuatu yang ini interaksi nih gitu kan. Cuman ini suaranya jelas banget dan itu bener-bener kencang kedengar. Nanti deh videonya kayaknya bisa review sendiri aja. Ya, paling nanti gua ngambil itu ya, Bre, cuplikannya ya. Boleh. Nah, dipotong. Nanti kita bakal dengar ya teman-teman ya. Nah, itu di daerah mana tuh kemarin? Itu daerah Sumedang. Daerah Sumedang. Cuman pas diulik lagi ternyata tempat itu tuh katanya ya, jadi kayak tempat begitu ya, karena gue menemukan ada pakaian dalam di situ. Terus ada kayak kain kafan, kelapa, rokok, sama air botol-botol yang diinin sama kembang, dimasukin kembang, itu bergeletakan di mana-mana, sama tikar Di posisinya tuh di dekat makam itu, di guanya. di guanya. Karena buat ke makamnya kita harus masuk lagi ke nanjak lagi, ngedaki ke hutannya. Berarti lu berapa lama tuh dari sini ke sana itu kira-kira jaraknya? 2 jam setengah. 2 jam setengah. Karena nyasar, tapi setelah pulangnya cuma 2 jam, setengah jaman lah dari arah pulangnya. Jadi teman-teman, Bang Aziz ini emang suka nyari orang-orang terpencil lah di dalam gunung gitu ya, Bang ya. Di hutan, di Di hutan, di gunung yang benar-benar hidup di dalam hutan gitu ya teman-teman ya. Dan pada saat itu berarti lu menemukan tempat ritual gitu ya. Iya, kayak tempat Di situ ritual ya. gitu. Dan nenek-nenek itu benar-benar sendiri di sana. Dia satu keluarga sih. Satu keluarga. Jadi ada suaminya sama anaknya 2. Nah, anaknya 2 ternyata pas gua kasih itu dia kayak pas ketemu tuh nggak tahu ya, si mulut ibunya begini mulu nih. Kayak orang lagi baca-baca sesuatu. Karena merinding ya dengan dengar orang begitu ngobrol kan. Dia kan nggak tahu, Bu, ibu baca apaan? Enggak, kita tuh kalau mau selamat di sini tuh harus baca-bacaan gitu. Jadi kata dia harus baca-bacaan tersebut, dia menyebutkan kayak alhamdulillah begitu. Jadi kayak kita harus kalau ke situ tuh kalau sebisa mungkin
ingatlah sama yang di atas, jangan sampai kita ngeblank di situ, karena di situ itu katanya sih ya, nggak tahu gua penunggunya gimana, cuman sering terdengar suara anak kecil. Nah itu tuh manggil nyari emaknya kayak mama. Itu bukan dia doang, warga yang lain sama ngedenger di situ. Tapi apa dulunya pernah ada background anak hilang gitu ada? Kalau itu nggak tahu ya, gua nggak tahu persis soalnya kan gua belum terlalu nanya detail banget ya. Cuman di situ tuh warga yang lain pun sama. Jadi bentuknya itu jalan setapak, cuman ada kayak lorong yang terbuat dari pohon bambu tuh yang rimbun. Nah di atas itu guanya posisinya. Cuman yang bikin anehnya tuh si ibu-ibu yang bikin kagetnya tiba-tiba muncul dan lari dari atas ke bawah. Itu mau ketabrak. Jadi ketemu sama lu tuh pas mau ketabrak gitu? Iya, dia lari masalahnya. Kaget dong orang di tengah hutan kayak gitu. Ngapain tuh ibu-ibu? Iya benar. Terus katanya mau ngasih makanan ke orang yang nginep. Padahal di situ nggak ada siapa-siapa. Nggak ada. Udah gue cek malamnya ya, nggak ada. Nggak ada orang. Cuman iya kelapa sama tikar sama kain kafan itu. Ini gue cuy. Seriusan. Berarti banyak orang yang minta-minta di situ ya? Ya mungkin ya, soalnya kan Kayak apa sih bahasanya tuh nimpo ya? ya ninpo. Bahasa Si nimpo. bapaknya sempat ngomong kayak ninpo gitu. Orang-orang banyak yang ninpo. Berarti pas si ibunya komat kami itu dia cuma bilang mengucap doa gitu lah. Dia harus banyak-banyak berdoa kalau mau selamat di situ. Tapi pas lu lihat mimik si ibunya ini gimana? Pada saat itu ekspresinya. Mukanya ya, dia pas waktu gue ini. Jadi kayak mukanya tuh kayak orang lagi berpikir, terus gini-gini tau nggak? Ngeliatin ke situ, terus ada setelah di menit nggak berapa, gue nggak tahu ya, pokoknya pas dibonceng dia begini nih, bukan? Oh lu sempat boncengin? Boncengin lah diantar, kasihan. Oke. Diantar pulang. Bu, jalannya jelek bu di sini mah. Iya. Kepikir begitu, ke situ melihatnya. Bukan senyum ke lu tuh? Enggak lah, kan gue ngeliat itu nggak bakal kelihatan lah kalau senyum juga. Anjir dia senyum. Gue ngeliatnya di kamera, karena kan kamera gini. Ah. Sengaja diliatin ke si ibunya kan. Nah si ibunya tuh tiba-tiba pas ibu di sini jalannya jelek ya? Iya. Itu ngeliatnya ke hutan. Dinding gua. Ngeliatnya ke hutan itu. Seriusan. Udah sempat panik kan, ini orang apa bukan gitu kan. Kalau orang tapi kalau bukan orang kakinya napa? Iya. Anjir serem juga tuh. Lu ngeboncengin ibunya di belakang, ngajakin ngobrol, posisi kamera lu pegang sebelah kiri, terus dia iya gitu kan. Iya, ngeliatnya ke hutan masalahnya. Kalau gini ya kayak logika aja, kalau misalkan gue tanya, ibu ini kan kesini otomatis iya di sini jalannya rusak. Iya pasti ada kamera. Nah gitu kan, karena di situ dia tahu kamera atau dia ngeliat ke kepala gue lah ya. Tuh. Ada suara itu kan. Nanti di next sketch kalau misalkan kesini lagi gue bakal ceritain pengalaman yang nangis tuh di next. Oke, siap. Nah, kan udah nih lu anterin, pasti lu ke rumahnya dong. Iya, ke Ya rumah. kan, ngobrol-ngobrol lagi kan. Nah, Ngobrol lagi. kira-kira dari pengalaman satu keluarga si ibu ini, ibu itu udah umur berapa sih? Kurang lebih 60-an lah ada. 60 tahunan ya. Nah, pas lu lagi cerita-cerita di rumahnya, kira-kira dari satu keluarga ini punya pengalaman atau cerita-cerita serem nggak dari tempat mereka tinggal itu? Ada. Apa ada? Dia sempat mau ditarik sama makhluk astral. Jadi kayak diajak hidup di tempat lain ya. Si neneknya? Dia cerita katanya gini, dia pernah katanya tuh dia pernah bertemu sama sosok laki-laki, umurnya udah tua banget, sama nenek-nenek umurnya udah tua banget, dan diajak katanya ditarik untuk hidup bareng sama mereka. Itu lewat mimpi atau langsung katanya? Katanya sih pertama mah ditemuin tuh ketemu langsung, tapi wajahnya nggak menyeramkan. Terus yang keduanya itu dia lewat mimpi mukanya sama, cuman beda pakaiannya beda, cuma kayak pakaian yang kerajaan gitu, tapi mukanya sama kayak yang orang yang ditemuin di hutan sama si nenek itu. Cuma pakaiannya doang yang beda gitu ya? Pakaiannya beda. Oke, berarti banyak juga cerita-cerita serem. Nah, terus dari suaminya ada nggak? Kalau suaminya sih gini cerita, dulu bapak pernah kerja ninggalin si ibu sama 2 anaknya nih. Nah jadi kan kalau bapaknya tuh pulang tuh biasanya tuh kan abis isya,
tiba-tiba menjelang maghrib tuh kedengar suara bapaknya manggil-manggil di rumah. Posisi ibunya lagi di hutan, lagi nyari kayu bakar, dipanggil gitu kan, mi gitu kan. Mi, anaknya juga sama dipanggil. Nah tiba-tiba pas disamperin nggak ada, padahal si bapaknya pulangnya nanti habis isya, belum pulang. Terus kalau mereka tahu udah serem di situ, kenapa masih tinggal di situ ya? Ya karena kebanyakan ya orang-orang begitu karena tanah, kalau tanah leluhurnya, kedua karena mereka nggak punya Tempat tinggal tempat lain tinggal gitu lagi, ya. mau nggak mau Nggak mau. harus di situ, stay di situ. Nah, lu kan sampai malam di situ ya. Nah, selama lu di situ malam-malam, ada nggak, maksudnya lu nemu sesuatu hal yang ganjil lagi? Entah itu pas pulang atau pas lagi eksplor ke hutan-hutannya gitu. Bau bangke Oh, bangkai di bagian arah mau ke gua. Ya karena kan pulangnya sama ke gua kan nggak terlalu jauh, satu arah tuh. satu arah. Cuman pas waktu menuju gua itu kayak nyium bau bangke. Dan nyium bau bangke, bangkenya tuh kayak yang, tau nggak kalau misalkan binatang yang baru mati itu kan bangkainya nyampur sama masih amis, itu kayak gitu. Berarti bau bangkai campur anyir gitu loh ya. Iya, hampir aja lebih tepatnya kayak gitu. Terus lu apa yang lu ini rasakan pada saat itu? Kan lu sendiri kan? Iya. Nah, terus apa yang lu rasain tuh pada saat itu? Iya, mau lari gimana, gue lagi pegang. Kalau di kamera kan kita harus tetap kelihatan cool. Berapa sebenarnya takut ya? Iya sih, bener sih. Iya, cuman takut sih ya, takut. Cuman kayaknya takut tuh kalah sama rasa penasaran. Kalau misalkan gue stuck di situ, takut, balik lagi yang ada gue kalah gitu kan sama rasa takut. Makanya gimana caranya gue sampai gua. Nah itu sampai gua itu yang pas udah nggak karuan ketemu sama kain kafan itu. Gila, berarti serem banget tuh. Itu berarti kalau gua kesana misalkan nih, kalau gua kesana bisa ekspor ke guanya. Bisa, Tampomas. Kayaknya bisa searching aja. Seberapa angker Gunung Tampomas. Gunung Tampomas ya. Nanti kita bakal Udah terkenal banget di Sumedang di Gunung Tampomas, tempat angker dan sungil. Oke, siap. Nah, Bor. Nah, kan itu kan baru kejadian kemarin ya, Bor ya, ceritanya. Yang nenek-nenek ini kan. Dan itu juga videonya belum tayang teman-teman ya. Jadi ini eksklusif banget, udah diceritain di Asia Podcast. Padahal videonya belum tayang, tapi mungkin nanti video ini akan tayang setelah videonya Bang Ajis tayang. Karena kan nanti aku bakal ngambil cuplikannya dari yang interaksi yang didapat sama Bang Ajis. Aku bakal tampilin di sini sedikit aja ya. Untuk lebih lengkapnya nanti bisa nonton di channelnya Bang Ajis. Nah, Bor, selama lu eksplorasi nih, tempat lokasi mana yang menurut lu itu paling serem dan bisa membuat lu takut dan nggak mau balik lagi ke sana? Ini daerah Talaga, Majalengka. Talaga Majalengka. Jadi ada satu tempat itu katanya sih ya dulunya tuh itu ada tempat. Gua ini kena nggak ya? Jadi kayak Nggak usah. Tempat apa sih? Namanya nggak usah. Nggak usah. Di tempat kayak penyembelihan, tapi bukan hewan ya, orang. Seriusan? Emang ada tempat kayak gitu? Ada. Zamannya dulu PKI. Itu bisa dieksplor Bor? Itu bisa. Cuman anehnya gini loh, itu si narasumber gue udah minta tolong berapa kali, dia nggak mau ngantar. Dan sampai gue mohon, tapi dengan satu syarat, dia bilang, gue nggak bakal tanggung jawab. Bahasa Sunda ya, orang mau tanggung jawab tahun si Ujangna ayeuna naon. Jadi dia nggak bakal tanggung jawab ketika gue datang ke situ dan gue terjadi apa-apa sama gue. Nah, terus Dia ngomong gitu. Sampai gue mohon, akhirnya gue diantarin ke satu tempat. Itu tempatnya tuh jembatan. Cuman historisnya jembatan itu udah beberapa kali merenggut nyawa seorang. karena bekas zaman PKI ya. Iya. Puyeng gua kalau ngomong masalah zaman PKI itu udah pasti serem sih, soalnya pada Udah gimana ya, tau lah orang-orang tega-tega gitu. ya kan, tega-tega gitu loh. Ya ampun, ini bukan masalah. Dan itu tahun berapa lu ekspor situ?
gue tepatnya nggak tahu ya, pokoknya itu tempat. Jadi ada kejadian yang bisa dibilang bebas nih, teman-teman mau percaya, kayak saya juga percaya juga. Kalau misalkan mau percaya syukur nggak apa-apa ya. Cuman ini posisinya kan gue pakai motor tuh, gue nggak tahu di situ ada makam, gue nggak tahu si makam tuh di bawah pohon ini, pohon kalau di sini disebut pohon kiara, sejenis sama pohon beringin lah ya. Jadi gue parkir tuh nggak jauh dari makam. Nah posisi udah gue rapihin tuh motor, jok udah gue rapihin, helm udah gue taruh, tuh gue berangkat tuh kan mau ke makam itu, mau ke jembatan itu. Pas gue baru survei, pas balik lagi tuh si motor itu si joknya udah mangap dan barang-barang gue tuh berserakan. Tapi gue pikirnya kalau misalkan maling, otomatis sih kamera gue udah diambil karena barang-barang berharga dari kamera semua di situ di dalam jok. Tapi itu barang-barang kayak anduk, amplop, topi, sampai sweater itu berserakan di mana-mana. Panik dong, itu ada juga sih rekamannya itu ada. Karena video amatir ya, karena kan nggak jelas itu videonya, jadi udah saking takutnya, takut bukan karena takut kenapa, takutnya orang jahat doang. Akhirnya gue puter balik tuh, nah itu tempat itu. Nah, aduh Kang, lihat tuh, ini udah ditutup dia tuh, buka sendiri pada jatuh, anjir, beneran serem dong. Di tempat yang itu tuh, Yang arah menuju ke jembatan itu. jembatan PKI itu. Karena penunggunya tuh di situ tuh kata si bapak tuh ada cewek, kebayanya merah, tudungnya putih, mukanya pucat. Kalau udah ketemu sama dia, nah besok sakit meninggal. Jadi posisi motor udah terkunci, semua jok udah rapi, tapi kebuka barang berserakan, gak ada yang hilang. Ya iya, nggak ada yang hilang, cuman ada sih yang hilang, cuma yang pretelan kayak snack, terus kayak yang nggak penting banget sih itu nggak ketemu. Nah, itu Rokok juga nggak tahu tuh kemana tuh. yang nggak penting hilang, yang penting malah nggak hilang. Kalau maling kan pasti ngambil yang penting dong. Atas diginiin udah isinya kamera semua, center. Gila itu. Ini ada si kamera mah, cuman itu barang-barang kayak rokok, permen, terus sembako itu nggak ada. Berserakan. Minta ya ntar ya rekamannya. Ada. Gokil. Cuman nggak lama soalnya kan video amatir itu. Pakai handphone. Iya pakai handphone, karena udah panik gimana caranya gue untuk mengingatkan teman gue kalau lu mau kesini lu lebih baik mikir-mikir dan buat hati-hati. Maksudnya gue bikin video bukan buat nunjukin itu ya, bukan buat nunjukin ada interaksi, bukan. Gue pengen si teman gue tuh langsung dikirimin ke teman gue tuh, itu kalau lu mau kesini lu lebih baik hati-hati, jangan sendiri. Kalau gitu tujuan dari video itu. Berarti lu udah itu lokasi menurut lu tuh serem. Paling serem karena baru gue alami selama konten 4 tahun itu baru. Jadi seremnya tuh bukan dari segi hantu doang ya, Bukan. tapi ngeri dalam kondisi orang jahat juga ya. Oke. Nah, lu itu kan tadi kan pengalaman explore ya. Dari pengalaman explore, tempat terseram. Nah terakhir ada nggak sebelum lu jadi konten kreator, lu punya nggak pengalaman serem lu? Ini gue sebenarnya banyak sih kayak cerita-cerita, karena kan salah satu alasan gue untuk terjun di dunia eksplorasi atau tempat-tempat yang bisa dibilang punya historis serem ya, itu salah satunya ini gue udah melekat banget sih sama pengalaman horor. Ini salah satunya nih tahun 2011 bulan Februari itu gue hampir mati. Kenapa? Ketabrak kereta, karena posisi kereta udah deket. Jadi gini ya, kayaknya kalau dihubungin sama, kalau sekarang mah lebih terkenal dengan setan budak ya, tapi kan nggak tahu nih hubungan sama gimana ya. Dan posisinya ini merilin gue alamin 2011 itu ketika gue kerja di Manggarai. Kayaknya tahu sendiri lah, di Manggarai kan banyak banget tuh rumah-rumah yang panggung-panggung ya. Nah ceritanya pulang dari situ keadaan kosong, pikiran kosong, bingung gitu kan, sendiri di Jakarta merantau. Nah jadi posisinya tuh gue pas banget nginjek rel kereta. Cuman di pikiran gue tuh nggak di rel kereta, jauh dari rel kereta. Padahal yang orang lihat gue di rel kereta, injek rel kereta tengah-tengah. Nah ada suara kereta nih, otomatis kalau orang yang sadar lo kedenger dong, ya kan kenceng kan. Gue diem, Nggak denger apa-apa. Nggak denger apa-apa. Dan lu nggak ngerasa bahwa lu berada di Kagak,
orang gue lagi jalan kok di pinggir rel kereta di pikiran gue ya. Tiba-tiba ditarik sama tukang beca. Lu kalau mati jangan di sini. Lu mati tuh kereta melewat. Dongeng tuh. Oke, baru stop dulu baru sampai sini baru gue merinding nih ngomongin nih. Nah itu buat nanti next kapan-kapan ya teman-teman ya. Kalau kita balik lagi ke Majalengka ini seru nih kayaknya nih. Itu kejadian di Manggarai ya? Manggarai. Nah Manggarai itu dulu pernah banget terkenal sama hantu Manggarai. Iya. Ya kan sampai difilmin kan tuh. Dan lu kejadian di situ juga ya? Serius itu gue yang ngalamin sendiri. Pengalaman Gokil, 2011 ya. Nanti untuk cerita lebih lengkapnya kapan-kapan pas kita balik lagi ke Majalengka. Oke, Debor, terakhir Bor, ada mungkin pesan-pesan yang mungkin teman-teman pada pengen jadi seorang Bang Ajis Nur Rahman nih. Kira-kira apa nih pesan-pesannya? Pesan, saran gitu. Ya intinya kalau misalkan mau terjun di dunia horor kali ya lebih tepatnya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau terjun di dunia horor, otomatis yang lebih di ini mental dulu sih, mental, karena setiap kegiatan pasti ada resiko ya. Setiap ada resiko. Nah itu kalau misalkan kita terjun di dunia horor otomatis ya nggak jauh dari hubungannya sama mistis sih. Gitu aja sih. Pokoknya intinya derajat manusia lebih tinggi daripada makhluk halus. Betul, setuju. Yang penting mental kuatin. Mental kuatin, tetap itu aja sih nomor satu mas. Siap deh. Wah luar biasa banget nih ya cerita-cerita serem kita pada hari ini. Dan ini kita podcast jam 1:30 malam loh ya. Gokil. Oh iya ini jamnya di sini sih 1:30. 1:30 malam nih. Nah, oke lah pokoknya doain biar Aja bisa dapat silver play button dulu semuanya. Habis itu bisa dapat golden play button. Ya kan? Bisa. Oke lah, thank you Bor untuk podcastnya malam hari ini. Siap, ya. Maaf juga udah ngerepotin di rumah nih. Pinjem rumahnya buat podcast juga. Tapi ini selesai langsung balik malam-malam begini. Balik lah. Gila, ini jam 2 mau balik ke Cibitung. Gak apa-apa lah, strong moment. Auto kan cepet ya kan, sekarang udah sampai gitu. Oke lah teman-teman, kayak cukup sekian dulu untuk podcast kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nontonin dari awal sampai akhir, udah ngedengerin cerita dari Bang Ajis juga. Buat teman-teman yang penasaran dengan cerita tentang Bang Ajis dibudegin di rel kereta Manggarai, komen di kolom komentar sebanyak mungkin. Nanti aku bakal balik lagi ke Majalengka dan podcast dan cerita tentang Bang Ajis yang dibudegin itu ya. Dibudekin gak tuh? Bolot. Oke, sampai jumpa di lain video. Bye bye.